Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sarilam Sitompul. Saya dari kelas reguler E dari program studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan Stambuk 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat pragmatisme. Materi ini dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Imelda Pre Unita Malpaung SPD MPD. Baiklah, yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian aliran filsafat pragmatisme. Aliran pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan isme merupakan cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme adalah filsafat yang beranggapan bahwa pikiran seseorang mengikuti tindakannya. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika sekitar abad 19 hingga awal 20. Bagi kaum pragmatis, untuk mengambil tindakan tertentu ada dua hal yang penting. Pertama, ide atau keyakinan yang mendasari keputusan yang harus diambil untuk melakukan tindakan tertentu. Manusia mengambil keputusan yang berisi ketentuan tertentu sebagai realisasi ide atau keyakinan. Kedua, tujuan dari tindakan itu sendiri. Tujuannya merupakan hasil yang akan diperoleh atau konsekuensi praktis dari adanya tindakan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan suatu paket tunggal dari metode bertindak yang pragmatis. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama, Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Peirce mengemukakan bahwa dalam memahami kemajemukan kebenaran pernyataan, Peirce membagi kebenaran menjadi dua. Pertama adalah transcendental truth, yaitu kebenaran yang bermukiman pada benda itu sendiri. Jadi, kebenaran transcendental truth itu maksudnya adalah kebenaran yang sudah datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti manusia diciptakan ada perempuan dan ada laki-laki, dan sifat yang dimiliki tersebut sudah dapat di dalam dirinya masing-masing, baik itu sebagai laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, complex truth, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Kompleks itu contohnya adalah seperti seseorang yang melakukan uji coba penelitian dan kemudian uji cobanya tersebut dianggap berhasil dan keluarlah pernyataan. Nah, pernyataan tersebut dianggap kebenaran karena menggunakan bukti-bukti yang sudah diuji coba dan sudah diteliti. Hal ini berarti bahwa pragmatisme Peirce berusaha mengemukakan arti sesuatu, yang mana sesuatu itu praktis jika bisa diuji dengan pengalaman, dan berusaha menggunakan dan mengungkapkan sesuatu dengan penjelasan-penjelasan arti bahasa-bahasa dan matematika. Yang kedua, menurut William James 1842 sampai 1910, James mengemukakan tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal, melainkan yang ada hanya kebenaran-kebenaran plural. Yang dimaksud kebenaran-kebenaran plural adalah apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Jika hari ini pengalaman kita tidak salah, belum tentu pengalaman berikutnya akan salah. Bisa saja pengalaman berikutnya berubah menjadi kebenaran-kebenaran. Yang ketiga, menurut John Dewey 1859 sampai 1952. John Dewey menanamkan pragmatisme sebagai instrumentalisme. Dewey memberikan istilah pragmatisme dengan instrumentalisme, operasionalisme, konseptualisme, dan eksperimentalisme. Disebut demikian karena menurut aliran ini bahwa ide, gagasan, pikiran, dan intelijen merupakan alat atau instrumen untuk mengatasi kesulitan atau persoalan yang dihadapi manusia. Filsafat pragmatisme yang dianut oleh John Dewey berkembang dari filsuf sebelumnya, yaitu Charles Peirce dan William James.
Gendewe banyak dikaitkan dalam aplikasi-aplikasi pragmatisme terutama untuk bidang pendidikan. Gendewe mampu menguraikan berbagai filsafat pragmatisme yang dapat dibuktikan dengan teori-teori pendidikan. Gendewe menekankan sistem belajar melalui kegiatan dan pengajaran anak secara mendalam. Hal ini yang membuat dia dianggap sebagai pelopor pendidikan progresif di Amerika dan di negara-negara lain. Pandangan John Dewey pada pelajaran bertumbuh pada pandangan terhadap anak didik. Ia beranggapan bahwa anak didik memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya karena memiliki akal, pikiran, dan kecerdasan. Hal ini yang menjadikannya bekal untuk memecahkan problem-problem yang akan dihadapi oleh anak-anak didik tersebut. Intisari pelajaran John Dewey yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Di sini guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dan konselor bagi anak, dan metode pengajaran yang dilakukan oleh John Dewey meliputi pengajaran e-learning, bedewing, atau pengajaran dengan melakukannya. Yang kedua, berbasis problem solving atau penyelesaian masalah-masalah dan pintar disiplin. Pragmatisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknik agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Konsep pendidikan Dewey yang berdasarkan pragmatisme menilai suatu pengetahuan berdasarkan guna pengetahuan dalam masyarakat. Yang diajarkan adalah pengetahuan yang segera dapat dipakai dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Seperti yang diketahui bahwa pragmatisme merupakan paham yang berlakukan khas secara praktis. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan yang diselenggarakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan agar sesuai dengan minat serta kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup secara praktis. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pandangan pragmatisme mengacu pada konsep filosofis pragmatisme yang diambil dari masyarakat di mana si anak hidup, di mana pendidikan berlangsung, karena pendidikan berlangsung dalam kehidupan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Dia bisa menemukan hal-hal baru dari mana dia tinggal dan di mana dia mengambil pendidikan, sehingga hal-hal tersebut yang membuat dia memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan proses pendidikan. Pengembangan kurikulum dalam pragmatisme lebih ditekankan pada pendekatan psikologis peserta didik dan sosiologis masyarakat. Maksudnya adalah kurikulum yang dibuat oleh pembuat kurikulum dibuat berdasarkan bagaimana pengajaran yang nantinya yang akan diajarkan pada peserta didik dapat diaplikasikan dalam dunia masyarakat dan dunia pekerjaan. Karena dengan pendidikan, maka terbentuknya pola pikir dan tingkah laku yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa John Dewey menerapkan metode pendidikan yaitu belajar sambil berbuat atau learning by doing atau problem solving atau pemecahan masalah. Mengapa dengan metode tersebut? Karena pendidikan yang memanfaatkan aksi langsung peserta didik membuat perasaan didik lebih aktif dan dapat memecahkan masalah-masalah. Yang keempat, metode pendidikan pragmatisme. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode pendidikan dan penemuan. Dalam praktik metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seseorang pembimbing yang berpengalaman, kreatif, bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa dicita-citakan akan dapat tercapai. Yang kelima, peranan guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran, peranan guru bukan
menggunakan pengetahuan kepada peserta didik. Setiap apa yang dipelajari peserta didik haruslah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Pragmatisme menghendaki agar peserta didik dalam menghadapi suatu permasalahan hendaknya dapat merekonstruksikan lingkungan untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakan untuk membentuk peserta didik. Guru harus berperan menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi, film-film, catatan-catatan, dan tamu ahli merupakan contoh aktivitas yang dirancang untuk memunculkan minat siswa dan membimbing peserta didik untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik dan membimbing dan merencanakan tujuan-tujuan individual maupun kelompok dalam kelas guna memecahkan suatu masalah. Guru membantu peserta didik dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah dan guru bersama-sama mengevaluasi apa yang telah dipelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan informasi baru yang ditemukan oleh setiap peserta didik. Kesimpulan, aliran pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya bahwa benar dengan melihat pada ide-ide yang menumbuhkan hasil yang bermanfaat dan bersifat praktis. Terima kasih karena telah menyaksikan dan menyimak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.